Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat daripadanya lah. Sampai hari ini alhamdulillah kita diizinkan untuk berjumpa kembali dengan gembira bersama bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Kami sama-sama berharap ya, baik untuk kami pribadi maupun bagi teman-teman semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan amalan-amalan ibadah kita untuk kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini, dan semoga amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terima dan Allah catat dengan pahala yang besar di sisinya. Allahumma amin. Dan buat teman-teman sekalian, semoga semua urusannya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aktivitasnya dilancarkan meskipun sedang dalam keadaan berpuasa, karena sejatinya puasa bukanlah penghalang untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, baik itu pekerjaan maupun yang lainnya. Teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada sedikit pembahasan yang cukup menarik untuk disimak bagi kalangan kita generasi milenial akhir-akhir atau Gen Z ya, dan juga generasi Alpha, yang katanya beberapa waktu lalu kita pernah mendengar bahwasanya fenomena atau realita yang terjadi pada masyarakat kita sekarang, khususnya generasi muda kita ya, dari golongan Gen Z, generasi Z ataupun generasi Alpha, mereka itu terkenal dengan generasi yang melek terhadap teknologi, cakap terhadap teknologi, tapi di sisi lain mereka adalah generasi yang minim adab, minim akhlak ya, kemudian generasi yang mageran, kemudian generasi yang lemah di dalam berjuang. Nah, maka mari yang merasa termasuk ke dalam kategori generasi Z ya, atau Gen Z ataupun Gen Alpha, simak baik-baik. Ada satu kisah yang menarik yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun delegasi. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada ya, wabil khusus buat Gen Z, Gen Alpha, denger nih ceritanya ya. Ini ada kisah yang menarik banget buat kita petik hikmahnya. Nah, mari sama-sama kita buktikan bahwasanya Gen Z, Gen Alpha nggak melulu minim adab, nggak melulu minim akhlak ya. Di sisi lain meskipun cakap terhadap teknologi, tapi bisa menjadi Gen Z, bisa menjadi Gen Alpha yang syar'i, yang dekat dengan agama, yang mengenal dan paham terhadap agama Islam. Nah, kisahnya ada salah seorang pemuda dari kabilah Bani Abdul Qais, namanya Ashaj ya. Makanya disebut juga pemuda ini dengan Ashaj Abdul Qais. Nah, suatu ketika rombongan beliau dari Bani Abdul Qais datang ke masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjumpa dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja siapapun yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, ketika diberi kesempatan ya untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja mereka semangat sekali. Nah, rombongan ini, rombongan Bani Abdul Qais ya, termasuk di dalamnya ada seorang pemuda ini yang namanya adalah Ashaj. Itu ketika sampai di masjidnya Nabi, semua orang turun dari kendaraannya, yaitu onta-onta mereka, kemudian bergegas menuju ke masjid berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun berbeda dengan satu pemuda ini, yaitu Ashaj ya, dia tidak sama ya, tidak sama dengan yang lainnya, meskipun tujuan akhirnya sebetulnya sama ya, mereka hendak menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika sampai ya di halaman masjid Nabi, apa yang dilakukan oleh Ashaj ya, beliau turun dari kendaraannya, dari ontanya, beliau ikat unta-unta dari rombongan dia dengan baik ya, diikat biar tidak lari. Nah, kemudian Ashaj juga sudah menyiapkan baju ganti ya, sehingga baju yang tadi beliau pakai untuk safar ya, menuju ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mungkin kena keringat, mungkin kena debu, mungkin bau gitu ya, kalau zaman kita sekarang ya bau asap, bau jalan gitu ya. Nah, maka beliau ganti dengan pakaian yang sudah disiapkan, yang bersih, yang layak ya, sehingga beliau itu tidak tergesa-gesa dalam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid
ya beliau juga mengenakan pakaian yang menurut beliau layak begitu ya, karena tadi habis safar mungkin bau dan sebagainya, kotor dan sebagainya, beliau ganti dengan pakaian yang sudah disiapkan. Nah, seketika itu ketika Asyaj Abdul Qais ini masuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sifat beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan mungkin ada yang diriwayatkan oleh yang lainnya juga, beliau bersabda, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal ana. Yang artinya, sesungguhnya di dalam dirimu wahai anak muda, yaitu Asyaj ini, ada dua sifat mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sifat itu adalah al-hilmu dan al-ana, yaitu sifat santun dan sifat yang tidak tergesa-gesa. Nah, banyak sekali tentu saja, silakan teman-teman juga bisa ya browsing apa sih yang dimaksud dengan santun, itu banyak sekali teorinya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tidak tergesa-gesa, ya meskipun tidak perlu kita cari pengertiannya juga semua kita sudah paham ya, apa itu santun, apa itu tergesa-gesa. Nah, karena sifat beliau memang seperti itu, meskipun tujuannya dengan rombongannya itu sama, ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, namun dari cara beliau bersikap ya, cara jalannya, sudah menyiapkan baju gantinya, kemudian bagaimana dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikat kendaraan-kendaraannya, yaitu unta-unta mereka, sedangkan yang lain turun dari kendaraan, dari untanya langsung bergegas menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, pada zaman pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika di tahun delegasi ini ya, maka kita mengambil pelajaran bahwasanya di antara rombongan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semuanya anak muda, bahkan mungkin kebanyakan orang-orang yang sudah berusia gitu ya. Namun di antara mereka ada anak muda yang ternyata memiliki sifat kedewasaan yang lebih daripada keumuman mereka. Ya mungkin di dalam pikiran mereka berbeda persepsi ya, beda cara berpikir. Namun siapa sangka golongan muda ternyata bisa berperilaku dengan akhlak-akhlak yang mulia, hingga dipuji oleh Rasulullah SAW dengan dikabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dua sifat yang ada pada diri seorang pemuda ini, yaitu Asyaj Abdul Qais. Nah, segitu saja teman-teman ya, dari kisah ini saja, kisah inspiratif ini saja, khususnya Gen Z, Gen Alpha. Ayo sekarang kita mendekat ya, kita petik hikmah di balik kisah Asyaj Abdul Qais ini. Jangan sampai kita menjadi keumuman orang yang mengatakan bahwasanya Gen Z, Gen Alpha sekarang itu minim adab, minim akhlak, lemah berjuang, jadi generasi yang mageran. Ayo buktikan bahwasanya Gen Z, Gen Alpha bisa syar'i, Gen Z, Gen Alpha bisa dekat dengan Al-Quran, Gen Z, Gen Alpha bisa dekat dengan perilaku-perilaku ya, bisa merealisasikan perilaku-perilaku yang mulia, menunjukkan akhlak-akhlak yang terpuji ya. Jangan sampai kita betul ternyata menjadi sekelompok orang yang seperti yang dikatakan tadi, Gen Z, Gen Alpha, generasi yang mageran, lemah berjuang, minim adab, minim akhlak, bahkan terhadap diri mereka sendiri minim akhlak, minim adab begitu ya, degradasi moral yang luar biasa. Ya, mari kita sama-sama buktikan aja teman-teman ya, bahwasanya Gen Z, Gen Alpha bisa syar'i, Gen Z, Gen Alpha juga bisa memiliki sifat atau akhlak-akhlak yang terpuji. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Semoga ada manfaatnya. Mari kita sama-sama maksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah yang maksimal. Kita semuanya berharap agar Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ibadah kita dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.